Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teteh semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun berada. Ya dan teteh kembali lagi kita belajar melalui YouTube channel. Kita akan belajar IPS. Kali ini kita di bab yang terakhir yaitu bab 4 di semester 2 ini. Ya dan teteh seperti yang teteh ketahui bahwa untuk di semester ini ada 2 bab, yaitu bab 3 dan bab 4. Untuk bab 3-nya kalian sudah menyelesaikan, Ibu sudah menyampaikan materinya minggu sebelumnya lewat Zoom dan itu kita sudah bahas. Kemudian minggu kemarin dan Teteh Ibu beri tugas untuk mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket. Oke, bagi yang belum mengumpulkan isian dari pertanyaan yang ada di buku paket soal latihannya, silahkan dikirimkan ke Ibu secepatnya supaya tidak menumpuk dengan tugas-tugas mata pelajaran yang lainnya. Ya, dan Teteh, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini juga, Ibu mengingatkan kepada dan Teteh, silahkan untuk mengelis kehadiran dengan format nama, kelas, dan juga spasi hadir. Misalnya Teh Kinanti kelas Ibnu Al-Nafis hadir, silahkan dituliskan ya supaya Ibu bisa melihat siapa saja yang sudah menyimak tayangan di YouTube channel ini dan juga sudah mencatatnya. Oke. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai bab 4 yaitu di bidang sejarah ya. Untuk IPS-nya di bidang sejarah mengenai Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Nah, dan Teteh, kita di pertemuan ketiga di semester 2 ini. Oke, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, materi pada bab 4 ini cukup panjang karena yang namanya bidang sejarah itu pasti banyak sekali pembahasannya karena ini menceritakan kejadian di masa lalu, kita ceritakan lagi, kita bahas lagi dan itu dari masa lalu sampai masa sekarang itu kan panjang ya ceritanya. Makanya cukup panjang di materi sejarah ini ya. Yang apa saja yang akan kita bahas di materi bab 4 ini? Tadi sesuai dengan judulnya dari masa kemerdekaan hingga masa kini. Nah, kita akan bagi menjadi 5 subbab yaitu dimulai dari masa kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1950. Kemudian yang kedua masa demokrasi parlemen, ini 1950 sampai dengan 1959. Dilanjutkan masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1965. Dilanjutkan lagi oleh masa Orde Baru, ini pada tahun 1966 sampai dengan 1998 dan yang terakhir yaitu masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang saat ini. Nah, ini materi yang akan kita bahas di bab 4. Namun untuk hari ini karena ini pembahasannya sangat panjang sekali, kita akan mulai dari yang pertama dulu, subbab yang pertama, masa kemerdekaan. Oke, sudah siap dan Teteh? Silahkan siapkan buku catatannya dan juga alat tulisnya dan catat hal-hal penting apa saja yang akan Ibu sampaikan pada materi bab 4 ini. Baik, kita akan mulai dari yang bagian pertama yaitu masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada masa kemerdekaan ini yang akan kita bahas lebih diperincikan lagi ada 6 bagian. Yang pertama yaitu masa proklamasi kemerdekaan, kemudian terbentuknya NKRI, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan, perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan, dan juga kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Namun dengan banyaknya detail untuk di masa kemerdekaan ini, hari ini Ibu akan membatasi sampai 3 saja ya, 3 sub-sub menu ini yaitu proklamasi kemerdekaan, terbentuknya NKRI, dan juga perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ya, dan Teteh kita mulai di proklamasi kemerdekaan. Ini sudah sering sekali kita simak, sering kita dengar, sering Ibu sampaikan untuk bagian proklamasi kemerdekaan ini baik di PKN maupun di IPS ini selalu diulang-ulang ya dari kelas 7 sampai dengan sekarang ini. Jadi dan Teteh harapannya
ketika Ibu mengulang materi lagi, AA dan TT sudah paham dan sudah mengetahui apa yang dimaksudkan. Jika belum paham silahkan boleh ada yang ditanyakan langsung bisa WA ke Ibu. Ya, dan TT untuk di proklamasi kemerdekaan ini seperti AA dan TT ketahui, awal mulanya proklamasi kemerdekaan yaitu dengan pembentukan BPUPKI. Nah, BPUPKI ini melalui 3 sidang. Sebetulnya untuk yang resminya ada 2 sidang dan 1 sidang tidak resmi. Nah, ini sering sekali dibahas ya di PKN. Sidang pertama ini pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan membahas rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Kemudian dilanjutkan pada masa reses, ini masa istirahatnya sidang dan dibentuk juga panitia 9, kemudian menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang sekarang ini sering ada kalian bacakan ketika Senin kalau misalnya kalian masuk sekolah, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Ini membahas rencana Undang-Undang Dasar atau UUD dan juga bentuk negara Indonesia. Nah, BPUPKI ini dilanjutkan oleh PKI, oleh pembentukan PPKI. Ini untuk yang PPKI pun ada 3 sidang ya. Sidang pertama itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini berarti kan harus banyak hal yang dipersiapkan untuk sebuah bangsa ya. Nah, untuk di sidang pertama ini kita menghasilkan hasil rapat, yaitu yang pertama memilih Ir Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, kemudian juga membentuk Komite Nasional dan juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di sidang keduanya pada tanggal 19 Agustus 1945 ini terjadi pembagian wilayah yang terdiri dari 8 provinsi, kemudian juga membentuk Komite Nasional yang ada di daerah dan juga menetapkan 12 departemen dan menterinya. Dan yang ketiga, pada sidang ketiga ini membentuk Partai Nasional Indonesia dan juga membentuk Badan Keamanan Rakyat. Nah, suatu negara itu tidak hanya ada pemimpin dan wakilnya saja, tidak ya, tetapi harus banyak unsur-unsur yang lain. Nah, unsur-unsur apa saja terjadinya pembentukan negara itu materinya sudah akan disampaikan atau akan disampaikan di pelajaran PKN. Jadi tidak hanya ada presiden dan wakil presidennya saja atau mungkin harus ada dasar negaranya saja atau nama negaranya saja, tidak ya, tetapi ada banyak sekali unsur-unsur yang harus kita penuhi untuk berdirinya suatu negara. Nah, ini di pembentukan BPUPKI dan juga PPKI merupakan bentuk usaha dari para pejuang untuk membentuk suatu negara yang utuh supaya kita Indonesia ini diakui oleh banyak negara lain, diakui supaya Indonesia ini merdeka. Nah, kemudian masih di proklamasi kemerdekaan, sebelum terjadinya peristiwa proklamasi ini kan tadi untuk yang di PPKI itu tanggal 18 Agustus 1945 ya hasil rapatnya. Sedangkan kita itu kan proklamasi atau merdekanya tanggal 17 Agustus. Nah, sebelum tanggal 17 Agustus ini terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Ini juga sudah pernah Ibu ceritakan. Semoga A dan TT masih ingat ya. Jadi latar belakang terjadinya Rengas Dengklok ini pertama yaitu karena adanya berita bahwa Jepang ini menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, sehingga akhirnya para pemuda dengan semangatnya ingin mengusulkan segera untuk diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Supaya apa? Supaya kita tidak terus-terusan dijajah oleh Jepang. Nah, tetapi ini ditolak oleh Soekarno-Hatta. Alasannya karena apa? Karena Soekarno dan Hatta ini berpendapat bahwa ada PPKI yang harus melaksanakan rapat, kemudian menentukan hasil rapatnya dan sudah seperti membuat rencana bahwa akan ada proklamasi dan sekitar tanggal 26 Agustusan untuk proklamasi kemerdekaan, sehingga akhirnya
pendapat dari pemuda ini ditolak. Namun pada tanggal 16 Agustus ini, para pemuda akhirnya membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka di sana diajak berdiskusi kembali, tidak langsung berdebat dan lain sebagainya, tidak ya, karena mereka sudah menghargai bahwa Soekarno dan Hatta ini adalah sebagai orang yang terhormat, jadi tidak diperlakukan semena-mena. Jadi malah mereka itu diperlakukan dengan baik di Rengas Dengklok ini. Nah, kemudian pada saat perumusan teks proklamasi, masih tanggal 16 Agustus 1945 ya, pada pukul 20.00 WIB, ini Soekarno dan Hatta berangkat menuju Jakarta. Kemudian tiba di rumah Laksamana Maeda. Jadi sebelum jam 8 ini mereka itu Soekarno dan Hatta ya khususnya, mereka akhirnya setuju untuk bisa memproklamasikan teks proklamasi yang akan dibuat. Nah, ini kenapa? Karena adanya berita yang meyakinkan bahwa benar Jepang ini menyerah tanpa syarat pada sekutu. Nah, Soekarno dan Hatta pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Akhirnya mereka setuju dan bergegas menuju Jakarta. Ketika tiba di rumah Laksamana Maeda ini adalah rumah yang cukup aman karena Laksamana Maeda termasuk orang Jepang yang terpercaya, sehingga para orang Jepang yang lainnya tidak mungkin mengusik ke rumah Laksamana Maeda ini. Nah, Ir Soekarno menulis konsep teks proklamasi dan dibacakan pada pukul 4 WIB pada tanggal 17 Agustus itu, sebelum diproklamasikan ke rakyat yang lainnya ya. Jadi sebelumnya ini ke para pemuda dan para pejuang yang lainnya yang ada di sana. Nah, beberapa hal yang diganti setelah konsepan dari R. Soekarno ini nanti akan ditayangkan di slide selanjutnya. Jadi di sini ada tiga perubahan, yaitu kata tempo diganti menjadi tempo, kemudian kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, kemudian penulisan tanggal yang tertera itu tertulis Jakarta 17.08.05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Ini tahun 5-nya kalender yang ada pada kepemimpinan pada saat itu, yaitu kalendernya Jepang. Nah, ini untuk perumusan teks proklamasi. Nah, bisa dilihat di sini teks proklamasinya ya. Jadi, yang ada garis birunya ini adalah yang diganti yang tempo, kemudian titik mangsanya, nah itu yang diganti, kemudian akhirnya diketik ulang. Ini untuk yang aslinya, tulisan dari Pak Soekarno-nya. Nah, dilanjut pada saat proklamasi kemerdekaan, ini tepat tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di halaman rumahnya Soekarno. Ini pada pukul 10 dibacakanlah proklamasi yang sudah ditetapkan. Kemudian juga dikibarkan bendera merah putih oleh Latif Hendra Ningrat dan juga S. Suhoi. Ini menjadi suatu kebanggaan bahwa akhirnya Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, dan juga di situ bendera merah putih berkibar, lagu kebangsaan juga dinyanyikan. Betapa bahagianya ya para rakyat Indonesia, para pejuang, akhirnya kita telah merdeka. Nah, sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan bagaimana? Nah, terjadilah ada dua hal ya, jadi rapat raksasa di lapangan Ikada dan juga tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. Rapat raksasa di lapangan Ikada ini menuntut untuk para pemuda, khususnya para rakyat-rakyat yang lainnya, ini menginginkan para pahlawannya bertemu langsung dengan rakyatnya, supaya tahu siapa sih, yang mana sih pemimpinnya, IR Soekarno dan Hatta ini yang mana. Nah, akhirnya banyak sekali orang yang datang ke lapangan Ikada ini supaya melihat siapa pemimpinnya. Padahal di situ IR Soekarno dan juga Hatta hanya sebentar saja untuk sambutan, kemudian memberitahu kepada rakyat yang ada di sana, kemudian juga memberitahukan untuk bubar secara tertib, dan rakyatnya pun patuh, karena itulah butuhnya kita seorang pemimpin dimanapun berada. Nah,
terjadilah sambutan-sambutan yang sangat membahagiakan, menggembirakan, penuh rasa syukur. Begitupun yang ada di daerah-daerah ya, semua rakyat juga bersyukur atas kemerdekaan Indonesia dan akhirnya bersemangat untuk lebih berani lagi kalau misalnya kita dijajah lagi. Nah, ini karena yang namanya perjuangan itu tidak selesai sampai berhenti di kemerdekaan saja, tetapi setelah kemerdekaan itu lebih banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan oleh para rakyat Indonesia. Nah, yang bagian kedua, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bagaimana dengan tadi yang sidang PPKI, hasil sidang-sidang PPKI itu diantaranya yang pertama pengesahan Undang-Undang Dasar, kemudian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pembagian wilayah Indonesia, pembentukan kementerian, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, dan juga membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan, sehingga akhirnya terbentuklah Indonesia ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita lanjutkan untuk bagian perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ini adalah hal yang sangat panjang sekali yang kita merasakan betapa pilunya setelah kemerdekaan. Kita tidak berhenti untuk akhirnya bersenang-senang dan lain sebagainya. Kita malah terus harus berjuang, harus mengorbankan banyak orang, banyak nyawa, banyak tenaga, banyak ya segala-galanya diperjuangkan. Nah, ini ya untuk mempertahankan, karena yang namanya mendapatkan itu bisa saja mudah, tapi yang sulit itu adalah apa? Yang sulit adalah mempertahankan. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini kita dilalui dengan dua hal, yaitu perjuangan fisik dan juga perjuangan diplomasi. Jadi kita tidak hanya terus digeder oleh gencatan senjata, tetapi juga kita melalui diplomasi. Diplomasi ini lewat perjanjian-perjanjian. Nah, perjuangan fisiknya ada apa saja? Perjuangan fisiknya ini adalah perjuangan fisik yang terkenal, yang melibatkan banyak orang, melibatkan banyak yang gugur juga dan lain sebagainya. Yang pertama ada insiden Hotel Yamato, kemudian pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Puputan Margarana, dan serangan umum 1 Maret 1949. Ini yang selalu sering sekali diceritakan kembali untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, di perjuangan diplomasinya, kita Indonesia ini telah melalui perundingan Linggarjati, kemudian perundingan Renville, perundingan Rombroyan, dan konferensi Meja Bundar atau KMB. Ini perjuangan yang sudah dilalui oleh para pejuang kita di masa lalu. Mereka rela berkorban baik nyawa dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, dan Teteh sekarang sudah merdeka, tapi kalian juga tidak yang harusnya leleh-leleh dan lain sebagainya, tidak ya. Kalian juga harus bisa mempertahankan kemerdekaan dengan cara apa? Dengan cara ya kalian sudah tahu, harus rajin belajar, kemudian harus berbakti kepada orang tua dan yang lain sebagainya, sebagai anak baik dan juga sebagai warga negara yang baik. Ya, kita mulai di perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan fisik. Yang akan Ibu ceritakan adalah insiden Hotel Yamato. Hotel Yamato ini ada di Surabaya. Jadi pada tanggal 19 September 1945 ini rakyat Surabaya gaduh akibat berkibarnya bendera Belanda di atap Hotel Yamato. Ini kan pelecehan ya. Indonesia jelas-jelas sudah memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi Belanda malah dengan mudahnya mengibarkan benderanya di hotel. Itu kan sangat tinggi dan kemudian dilihat oleh banyak orang. Akhirnya warga Surabaya pun ia tidak terima dengan hal tersebut. Nah, Presiden Sudirman bersama Sidik dan Haryono ini menghadap Plukman. Plukman ini pemimpinnya sekutu atau pemimpinnya Belanda pada saat itu, supaya benderanya diturunkan. Tapi tidak berhasil karena Plukman tidak setuju dan Belanda juga tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ya sungguh kejam, sungguh jahatnya mereka. Jelas-jelas kita sudah memproklamasikan, tapi mereka tidak percaya dan tidak mengakui bahwa kita sudah merdeka. Akhirnya
Lukman dengan mudahnya mengacungkan pistol dan mengancam Presiden Sudirman. Nah, karena takut pemimpinnya ini Sudirman kenapa-napa, nah Haryono ini mengamankan Presiden Sudirman untuk keluar dari hotel tersebut. Tapi Sidik ini berhasil menghabisi Lukman dengan cara dicekek ya si Lukmannya ini hingga tewas. Kemudian beliau Sidik ini tewas juga karena gugur dikeroyok tentara Belanda. Jadi karena Lukmannya tewas dan Belandanya pun yang tentara Belandanya itu tidak bisa diam saja, akhirnya ya dikeroyok lah, sehingga Sidik ini pun ikut tewas. Haryono ini melanjutkan perjuangan ya di luar Hotel Yamato. Dengan cara apa? Dengan cara memanjat atap hotel bersamaan dengan Kusno Wibowo. Nah, bisa dilihat itu dan teteh di gambarnya ya. Ini menggambarkan peristiwa kejadian pada saat itu, jadi dibantu oleh arek-arek Surabaya yang lainnya. Nah, mereka saling bahu-membahu untuk bisa naik ke atap. Akhirnya, keduanya berhasil mengibarkan bendera Indonesia dengan cara merobek kain biru pada bendera Belanda. Jadi kan ada 3 warna, yaitu merah, putih, biru, dan dirobek yang birunya. Insiden ini akhirnya menjadi awal mula kesemrawutan di Surabaya. Jadi terpecah mulai peperangan itu akibat yang ini, insiden Hotel Yamato, dan berpuncak pada tanggal 10 November 1945. Kita lanjut ke pertempuran Surabaya. Nah, ini diawali tadi ya, seperti yang sudah disebutkan, yaitu karena awalnya insiden Hotel Yamato tersebut. Ini kejadiannya bermula dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 20 November. Dan puncaknya itu di tanggal 10 November. Awal mulanya banget itu karena kedatangan Brigade 49 Divisi India ke-23 tentara sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal AWS Malabi. Nah, pada tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya. Pada tanggal 30 terjadi bentrokan dan Malabi tewas. Jadi ada cerita katanya ini sempat terjadi gencatan senjata, kemudian mobil Malabinya. Nah, itu kan kalian bisa lihat ya, di situ ada foto. Ada foto dua, ada foto mobil yang sudah terbakar dengan kap yang terbuka, dan juga ada Bung Tomo. Nah, yang kap terbakar ini, yang mobil ini yang sudah hancur itu adalah mobil Malabi pada saat itu, katanya ada. Jadi ada beberapa versi, ada yang bilang Indonesia ini semacam memainkan taktik licik, katanya kita ada kesalahpahaman sehingga mengakibatkan pemuda ini menewaskan Malabi, kemudian mengebom atau menggranat mobilnya. Nah, itu terjadilah semakin pecah kan karena Malabinya tewas. Nah, tapi ada lagi yang beberapa versi yang menyebutkan bahwa sudah jelas Malabi pada saat itu memimpin. Jadi bilangnya tidak akan ada gencatan senjata. Kemudian akhirnya berhenti. Tetapi ketika Indonesia melawan, Malabi pun juga ikut-ikutan. Akhirnya terjadilah peperangan. Nah, intinya ada beberapa versi, dan jenazahnya Malabi ini sampai tidak bisa dikenali karena saking rusaknya dan sudah digranat itu, sampai seperti itu mobilnya. Nah, kemudian makin marah kan, diutuslah pemimpin baru yaitu Jenderal R.C. Marseg. Ini mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan persenjataannya. Jadi intinya disuruh nyerah aja pada tanggal 10 November. Tapi rakyat Surabaya tidak mau. Yang namanya kita harus memperjuangkan, ya harus terus memperjuangkan. Akhirnya ultimatum ini tidak diindahkan. Dan pada tanggal 10 November, tentara Inggris ini melakukan serangan besar dengan melibatkan 30.000 pasukan, kemudian pesawat terbang, tank, dan kapal perang disiapkan oleh para tentara Inggris ini. Tetapi rakyat Indonesia, khususnya di Surabaya ini, di bawah pelopor pemuda yaitu Bung Tomo dengan tagline-nya, ada yang tahu tagline-nya apa? Ya, tagline yang terkenalnya itu adalah Merdeka atau Mati. Nah, ini dengan slogan tersebut, Bung Tomo dan tokoh agama para pejuang Surabaya lainnya terus melakukan perlawanan dan sampai berlangsung beberapa minggu. Ini bentuk perjuangan rakyat pada saat itu ya, sampai ingin
mengusir para penjajah yang masih ada di Indonesia, padahal kita sudah merdeka. Ini bentuk pertempuran yang di Surabaya ini sungguh sangat hebat sekali, sehingga di diperingati sebagai Hari Pahlawan, ya, tanggal 10 November. Yang selanjutnya yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Ini berawal dari perpindahan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu. Nah, dengan adanya perpindahan ini ternyata di tengah perjalanan tawanan Jepang ini memberontak dan melarikan diri. Kemudian mereka yang melarikan diri ini bergabung dengan batalion Jepang di Jatingaleh, Semarang, dan yang batalionnya ini dipimpin oleh Mayor Kido. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 1945 ini ada tersiar kabar bahwa Jepang meracuni cadangan minum air di candi yang ada di Semarang. Kemudian Dr. Karyadi ini sebagai kepala laboratorium pusat rumah sakit rakyat yang ada di Semarang memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Tetapi apakah yang terjadi? Ternyata Jepang menembak hingga gugur Dr. Karyadi, dan ini membuat para pemuda murka akhirnya marah ya, pada pemuda Semarang ini akhirnya marah. Sehingga pada tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober 1945 terjadilah pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dibantu dengan barisan pemuda dengan Jepang. Ini bertempur antara senjata, mereka bersenjata lengkap ya yang Jepangnya pun. Nah, akhirnya apa? Ini kan tadi 5 hari ya. Mereka berakhir setelah terjadinya perundingan dari pihak Indonesia oleh Kasman Singodimejo dan juga Mr. Sartono, dan di pihak Jepangnya oleh Letkol Nomura. Kemudian pada tanggal 20 Oktobernya pun ini ada pihak sekutu yang ikut berunding, yaitu Brigadir Jenderal Battle. Nah, ini dengan adanya perundingan tersebut akhirnya sudah selesailah pertempuran yang ada di Semarang, dan yang pihak Jepangnya ini dilucuti oleh pihak sekutu karena memang kan sebelumnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa ini perlawanan Indonesia terhadap tentara sekutu. Kalau tadi kan perlawanan Indonesia terhadap Jepang ya. Ya, ini terhadap sekutu. Nah, bisa dilihat dan Teteh di situ ada 2 gambar. Nah, nanti kita lihat ya. Yang pertama itu ada kedatangan sekutu dipimpin oleh Jenderal Battle yang tadi ada di pertempuran 5 hari di Semarang. Ini mereka datang bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan Jepang. Sebelumnya ketika mereka datang ini disambut hangat. Karena apa? Yaitu karena akan mengurusi tentara-tentara Jepang dan tawanan Jepang. Akhirnya kan disambut ya karena mereka mau melucuti. Tetapi tanpa sepengetahuan Indonesia, ternyata tentara sekutu ini yang tadi dipimpin oleh Jenderal Battle mengikutkan tentara Nica. Ini adalah tentara sekutu yang ada di berbagai maksudnya dengan tentara sekutu yang lainnya ya. Jadi tidak hanya Inggris atau tidak hanya Belanda saja, tetapi itu namanya tentara Nica. Nah, ini mensenjatai para tawanan Belanda di Magelang dan juga di Ambarawa. Lihat betapa liciknya mereka tanpa sepengetahuan. Kemudian mereka padahal sudah disambut ya dengan baik oleh kita, tetapi mereka dengan liciknya itu mensenjatai para tawanan Belanda dan juga yang ada di Magelang dan juga di Ambarawa. Kemudian tentara sekutu ini datang ke Ambarawa. Pimpinan Indonesia tewas, yaitu Letkol Isdiman. Nah, dengan tewasnya ini tanggal 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman akhirnya mengadakan rapat dengan komandan TKR yang lainnya dan melancarkan serangan terhadap tentara sekutu. Nah, itu yang di atas, foto yang di atas itu adalah foto Jenderal Sudirman yang sedang berunding dengan pimpinan TKR yang lainnya. Sudirman langsung turun ke lapangan untuk bisa bertempur ya di pertempuran Ambarawa ini. Akhirnya Jenderal Sudirman menggunakan taktik gelar supit urang. Ini nama taktiknya, atau disebut juga dengan pengepungan rangkap dari kedua sisi. Akhirnya kan para sekutu ini terperangkap
sudah tersudutkan. Nah, tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia akhirnya berhasil mengalahkan tentara sekutu. Dan kemenangan ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan di Ambarawa. Makanya biasanya sering disebut dengan pertempuran Palagan Ambarawa. Itu yang untuk mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Ini Sudirman ini sangat luar biasa sekali ya, dia jenderal besar, kemudian langsung turun ke lapangan dan menggunakan taktiknya, ini strateginya pintar sekali untuk bisa melawan para sekutu. Nah, itu untuk materi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Iya, dan Teteh untuk materi hari ini mungkin Ibu cukupkan sekian. Kita masih banyak sekali materi untuk di bab 4 ini. Jadi karena yang tadi mempertahankan kemerdekaan pun masih di perjuangan fisik, belum juga yang diplomasinya. Kemudian ini yang untuk subbab masa proklamasi belum semuanya ya, masa kemerdekaan ini. Jadi yang di pertempuran fisik ini masih ada 4 lagi pertempuran, kemudian juga belum yang perjanjiannya. Nah, itu kita akan bahas minggu depan. Terima kasih banyak Adan Teteh sudah menyimak. Silahkan dicatat hal-hal pentingnya ya Adan Teteh. Semoga materi hari ini bermanfaat dan menjadi semangat penyemangat AA dan Teteh untuk lebih semangat lagi belajar. Orang zaman dulu itu sampai begitu loh AA dan Teteh untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. AA dan Teteh sekarang bisa dengan enak di rumah belajar. Meskipun sekarang ada pandemi, tapi semoga itu tidak menjadi halangan untuk melemahkan semangat AA dan Teteh. AA dan Teteh harus lebih semangat lagi. Supaya apa? Supaya AA dan Teteh bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Supaya negara Indonesia ini tidak mudah dibodohi oleh bangsa yang lain. Ya, AA dan Teteh? Oke, AA dan Teteh, materi kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa bagi yang sudah mencatat dan menyimak, silahkan list kehadiran dengan cara komentar di kolom komen di bawah ya. Oke, dan Teteh, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.